Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Dengan sukacita shalom. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa, dahsyat dan luar biasa. Kita bersyukur saudara. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, amin. Kita diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Itu karena kemurahannya, kebaikannya, dan kepercayaan hidup yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Karena itu dengan tubuh yang ada, ini yang sehat, kuat, kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, kita siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, itu untuk kebaikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan pujian ini dengan sungguh. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan pujian dengan sungguh-sungguh saudara. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, itu untuk kebaikan kami Bapa. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktumu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
waktu Tuhan pasti benar ya Allah kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Meskipun tidak mudah yang kami lewati dalam hidup ini, meskipun cobaan silih berganti, tetapi kami percaya Engkau Allah kekuatan kami. Haleluya. Dengan sungguh lagi saudara, dengan iman pengharapanmu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Walau kadang terima kasih Yesus dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau yang mulia. Terima kasih Allah kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Yesus. Terima kasih Allah kami. Syukur. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu, amin, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Lihat hati kami Bapa. Yesus, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan
berjuang sampai akhir hidup kami. Biarlah Kau dapati kami tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Berkumpul untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan-Mu ya Allah. Biarlah iman pengharapan kami tetap di dalam Engkau. Meskipun masalah, persoalan, pencobaan, sakit, penyakit apapun yang terjadi dalam kehidupan, di dalam dunia yang fana ini Bapa. Tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tuhan tempat perlindungan kami. Tuhan tempat kekuatan kami. Tuhan tempat keselamatan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau begitu mengasihi setiap kami. Bukti nyata kasih-Mu. Sampai saat ini kami boleh bernafas. Saat ini kami boleh merasakan setiap kebaikan-Mu. Saat ini kami merasakan setiap pertolongan-Mu yang tidak dapat kami balas dengan apapun juga ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah hati kami, hidup kami untuk-Mu ya Allah. Biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan Engkau. Hati kami senantiasa mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang layak kami puji dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Jikalau ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya kami beribadah mempermuliakan nama-Mu. Saat ini kami mematah menghancurkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari hati pikiran kami. Keluar dari ruangan ini. Kami undang Roh Kudus Allah yang berkarya secara leluasa di tempat ini dan di hati kami masing-masing. Bebaskan roh kami untuk mempermuliakan Engkau Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang diagungkan saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kembali berkemuliaan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Haleluya, saya percaya, masih berdiri ya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Ada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Katakan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol dua-duanya. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh.
Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku. Sama-sama angkat tangan kita katakan, Hosana ku memuji Tuhan, amin. Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, berkemuliaan Tuhan Allah kita yang luar biasa, ajaib dan luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kasih Allah mengalir dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Saya mohon kesediaan Mama Epan untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh ada dan kami sudah memuji Tuhan dengan segenap keberadaan kami. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dan hati-Mu disenangkan melalui pujian kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau persembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Berkatilah tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi hari ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas hidup kami, atas kesehatan jasmani kami, juga atas pekerjaan yang kami lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Sesuai janji firman-Mu, Engkau memberkati 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Bahkan kami percaya firman-Mu Tuhan, Engkau membuat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau mengangkat kami naik dan bukan turun. Kami percaya penyediaan Tuhan menjadi dan terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan persembahan kami. Dan kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami yang hidup, yaitu tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, persembahan diedarkan. Kita katakan pujian suka-suka-Mu Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, amin. Suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu
Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimuliakan. Katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Saat ini kita siapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berfirman dan sembuhkan kami. Engkau berfirman dan pulihkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Katakan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup, tak pernah kami ragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Yes Lord. Janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Sedang jemaat bangkit berdiri. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kami ragukan Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu.
menyembuhkan setiap hati kami Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya pada Yesusku percaya, Yesusku percaya pada, Yesus kami percaya, Yesusku percaya padamu. Sungguh benar Tuhan, sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Di saat tidak ada pengharapan, di saat putus asa Tuhan, di saat tidak ada jalan keluar, satu hal yang kami percaya, Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang selalu bersama dengan kami, mengatasi setiap persoalan, mengatasi setiap pergumulan. Kami akan menang ketika kami bersama dengan Tuhan. Pada saat hari Tuhan, kami menaruh hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Di Desember tahun ini Tuhan, di Natal tahun ini Tuhan, tidak seperti biasanya yang kami lakukan Tuhan. Tapi satu hal yang kami maknai Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang bersama dengan kami. Pada saat hari ini kami dimampukan. Pada saat hari ini kami diberikan kesehatan. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar, begitu luar biasa Tuhan. Mungkin pada hari ini Tuhan, ada keluarga kami yang sakit. Ada keluarga kami yang menderita. Satu hati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami datang kepadamu Tuhan pada saat hari ini. Kami berserah kepadamu Tuhan. Tidak ada tempat lain kami andalkan selain daripada Engkau Tuhan. Para medis banyak sakit, banyak yang mati Tuhan, meninggal dunia Tuhan. Tapi percaya kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang berserta kami semua, Allah yang berserta kita, Allah yang berserta saya, Allah yang berserta dengan saudara. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, rindu dikuatkan melewati kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu tidak lebih dari saudara-saudara hamba yang mendengarkan pada saat hari ini. Berikan hikmat-Mu ya Bapa. Berikan pengetahuan Tuhan Bapa. Berikan kami pengertian Tuhan, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada saat hari. Kami buka hati kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah teguran firman Tuhan pada saat hari bukan untuk mengeraskan hati kami, tetapi melembutkan hati kami, menjadikan kami pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang setia di dalam Tuhan. Kami siap belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, terima kasih. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Itu ya. Seperti doa saya bilang tadi, katakan Desember tahun ini berbeda dengan Desember di tahun sebelumnya Saudara. Di mana kita bisa berkunjung ke gereja satu dengan yang lain, beribadah. Saya ingat di tahun yang lalu hampir setiap hari gitu ya, untuk berkunjung ke gereja-gereja tetangga gitu ya, ke gereja-gereja GBI, bahkan gereja yang bukan GBI. Kadang sampai bagi tim 3 atau 4 orang gitu ya, kamu ke sana, kamu gereja sana, kamu gereja sana gitu ya, untuk bisa menghadiri Natal. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Natal adalah berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, tidak hanya berbicara tentang hubungan dengan sesama kita, tetapi lebih lagi kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita belajar pada saat hari ini, saudara, dari seorang tokoh yang begitu luar biasa di dalam Alkitab, gitu ya, di mana pada saat hari ini mengajarkan kita. Saya percaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pasti pernah mengalami yang istilahnya pasang surut. Mengalami yang namanya
kejatuhan. Ya. Dan kita belajar dari seorang tokoh yang begitu luar biasa, yaitu Raja Salomo. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 11. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Karena menghemat waktu kita, seharusnya baca dari awal gitu ya sampai yang ke-13. Namun saya ambil intinya saja, kita baca di ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. 1 Raja-Raja 11 ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena itu begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Haleluya saudaraku Yesus Kristus. Pada saat hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul adalah kejatuhan Salomo. Kejatuhan Salomo. Dalam pembacaan kita, kalau kita baca perikop ini lebih lagi dari ayat pertama sampai yang ke-13. Ada 3 hal yang mungkin saya dapat gitu ya dari pembacaan saya. Apa yang membuat Salomo jatuh? Yang pertama adalah karena cintanya kepada istrinya. Kita lihat di ayat yang kedua, saudaraku. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan jangan mereka pun bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Saudaraku Yesus Kristus, Salomo yang begitu luar biasanya dalam pemerintahannya, gitu ya. Ia jatuh kenapa? Karena cintanya kepada istri-istrinya. Ternyata saudaraku dalam Alkitab mencatat manusia jatuh bukan hanya karena cinta uang, tetapi karena cinta kepada istri-istrinya. Dikatakan firman Tuhan, istrinya mencondongkan hatinya. Artinya apa? Istrinya malah membuat ia jauh daripada Tuhan. Karena cintanya kepada istrinya, ia meninggalkan Tuhan. Seberapa banyak orang-orang di saat ini yang meninggalkan Tuhan hanya gara-gara pasangan hidupnya. Meninggalkan Tuhan, menduakan Tuhan hanya karena pasangan hidupnya. Bahkan berpindah agama, berpindah haluan. Yang dulunya orang yang begitu luar biasa melayani Tuhan. Ketika ia bertemu seorang gadis yang cantik luar biasa, dan ia meninggalkan Tuhan. Saudaraku Yesus Kristus di dalam Tuhan, kita pada saat hari ini sebagai kepala keluarga atau sebagai ibu rumah tangga, sudah kewajiban kita untuk kita membawa pasangan kita untuk datang kepada Tuhan. Sudah saatnya kita untuk membawa mereka untuk setia di dalam Tuhan. Jangan tunggu suami kita, jangan tunggu istri kita, dimulai dari diri kita untuk kita setia di dalam Tuhan. Sebab waktu yang ada semakin sedikit. Sebab waktu yang ada semakin menipis. Saya percaya pada saat hari ini. Saya salut pada saat hari ini. Hampir semuanya membawa pasangannya untuk beribadah.
Di bulan-bulan Januari, Februari, saya ingat ketika saya beribadah dengan istri saya, duduknya dekat-dekatan saudara. Sekarang saudara, aduh kayak mau Bayu, jaraknya 1 meter ya. Bapak Hari, jaraknya 1 meter. Bapak Ana, jaraknya 1 meter. Yang biasanya mungkin dekatan gitu ya. Hidung Paras juga sekarang jauh-jauhan. Ya. Tetapi itu tidak membatasi kita untuk datang kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita di rumah nggak jaga jarak kan. Yang punya pasangan di rumah nggak mungkin jaga jarak kan. Haleluya. Mungkin di gereja aja saudara ya. Haleluya. Oleh sebab itu kita di tempat ini, kalau kita mengasihi pasangan kita, kalau kita mengasihi istri kita, suami kita, kita ajak mereka datang kepada Tuhan. Kita bawa mereka datang kepada Tuhan. Jangan kita malah ikut menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Salomo yang begitu luar biasa. 1000 istri ia miliki saudaraku. Saudara bisa baca di ayat selanjutnya di situ. Karena begitu cintanya kepada istri-istrinya, ia meninggalkan Tuhan. Ia menduakan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu pada saat hari, intinya dari kebenaran firman Tuhan ini, kita yang punya pasangan, kita ajak datang kepada Tuhan. Kita bawa mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat hari, kita hiduplah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Waktu yang ada adalah waktu yang terbaik. Cinta kita harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin hanya berkata kepada pasangan kita, aku cinta kamu. Tetapi kita tidak membawa dia untuk cinta kepada Tuhan. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kita. Tuhan akan berperkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Senantiasalah berdoa untuk pasanganmu. Mungkin ini menjadi salah satu pergumulan kita di dalam keluarga kita. Selalu bawa di dalam doa. Selalu datang kepada Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya mungkin pada saat hari ini belum memiliki pasangan. Berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Orang yang takut akan Tuhan untukmu. Ketika engkau membawanya ke dalam Tuhan. Dan yang kedua, yang membuat Salomo jatuh adalah Salomo menyembah kepada berhala. Kita lihat ayatnya dalam 1 Raja 11 ayat yang ke-8. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang persembahkan korban kupan dan korban sembelihan. Salomo ternyata tidak cuman mencintai istrinya lebih daripada Tuhan. Ia menyembah berhala. Bahkan ia mempersembahkan korban kepada berhala-berhala yang disembah oleh istri-istrinya. Apa yang pada saat hari ini menjadi berhala dalam kehidupan kita, yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan? Pekerjaan kita. Hari-hari ini banyak orang yang bekerja sampai melupakan waktunya untuk Tuhan. Saudara konsensus pada saat hari, kejarlah Tuhan selagi ada waktu. Tuhan yang minta kita 1 minggu saja untuk datang kepada Tuhan sekali. Lebih baik lagi kalau kita bisa 4 kali, 3 kali, saudaraku. Oleh sebab itu pada saat hari ini, jangan pekerjaan kita menjadi berhala dalam kehidupan kita. Jangan jabatan kita menjadi berhala dalam kehidupan kita. Hari-hari ini orang ketika sudah memiliki jabatan yang luar biasa, ia melupakan Tuhan. Ia berkata, aku sudah tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Saya sibuk, gak ada waktu lagi untuk mencari Tuhan. Kerjaan di kantor menumpuk. Apa yang pada saat hari ini jadi berhala dalam kehidupan kita? Yang menghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Hobi kita. Kalau anak-anak muda mungkin hobi ya. Hobinya main game sampai lupa waktunya kepada Tuhan. Pacarnya mungkin. Kalau ada pacar yang mungkin ngelarang kita untuk ibadah, putuskan saja itu. Itu bukan yang terbaik buat kamu. Lebih baik kita jalan aja malam minggu. Ngapain beribadah? Putuskan saja itu kalau gak mau ikut ibadah. Oleh sebab itu pada saat hari ini,
Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, apa yang membuat Salomo jatuh? Karena Salomo sudah tua. Salomo sudah tua. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Saudaraku adalah Kristus di dalam Tuhan. Ibadah setiap minggu tidak menjamin kita untuk kuat di dalam Tuhan. Tetapi yang paling penting, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan menguatkan kita. Banyak orang yang sudah melayani Tuhan, begitu banyak pengalamannya, tetap bisa jatuh. Banyak orang yang mungkin luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika ia digesek sedikit, kecewa, kepahitan luar biasa. Itu karena apa? Karena tidak menghidupi kebenaran firman dalam kehidupannya. Karena tidak hidup sepenuhnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Salomo ketika hidupnya di posisi yang nyaman, ketika hidupnya di posisi yang begitu luar biasa, kerajaannya kuat, kerajaannya kokoh, ia sudah mulai berpikir, santai saja ikut Tuhan. Ia berpikir, segalanya sudah ada, untuk apa lagi? Tidak seperti Daud ayahnya, yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya keselamatanku. Tidak seperti Daud ayahnya yang selalu punya waktu untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika ia berbuat dosa, ketika ia diingatkan, ditegur, ia hidup berbalik kepada Tuhan. Dicatat dalam Alkitab, dalam sejarah Salomo, ketika ia berbuat dosa, pelanggaran, tidak ada pertobatan di situ. Tidak ada pertobatan dalam kehidupan Salomo. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudaraku dalam Tuhan, kita semakin tua, itu semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita semakin bertambah usia, kita semakin berharap kepada Tuhan. Anak-anak muda, dari masa mudamu kamu harus hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sehingga masa tuamu kamu menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku Kristus, 3 hal yang membuat Salomo jatuh. Yang pertama tadi adalah karena cintanya kepada istri-istrinya melebihi daripada Tuhan. Yang kedua karena penyembahan berhala. Yang ketiga karena Salomo sudah tua. Karena merasa dirinya sudah di posisi yang nyaman. Berpikir sudah tidak perlu lagi mencari Tuhan. Lebih baik saya di kerajaan saja. Lebih baik saya bekerja saja. Lebih baik saya liburan saja. Ngapain beribadah? Dan pada hari ini ada 2 hal yang menjadi pelajaran untuk kita dari kisah Salomo. Yang pertama adalah kita harus setia melakukan firman Allah. Pelajaran dari kisah Salomo, kejatuhan Salomo adalah yang pertama adalah kita harus setia melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Kita lihat kitab 1 Raja-Raja 11 tadi, ayat yang pertama dan kedua. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Padahal Tuhan sudah berfirman kepada bangsa Israel, janganlah kamu menikah dengan mereka. Janganlah kau mengambil mereka menjadi istrimu. Tetapi apa saudara? Salomo di ayat yang pertama, ia menikahi perempuan-perempuan itu. Dan itulah yang menyebabkan ia jatuh dalam dosa. Sangat penting kebenaran firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak cukup hanya mendengarkan, tetapi yang paling penting adalah melakukannya dalam kehidupan kita. Di zaman akhir ini adalah yang Tuhan inginkan adalah Tuhan melihat orang-orang yang percaya, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan Salomo dibanding-bandingkan dengan ayahnya Daud. Karena janji Tuhan kepada Daud, mungkin pada saat itu bisa langsung Tuhan untuk bunuh Salomo. Tetapi Tuhan ingat janjinya kepada Daud. Biar
dia menghabisi dulu masa jabatannya ini. Nanti aku hukum dia. Saudaraku dalam Kristus dalam Tuhan, lakukanlah kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita senantiasa. Sebab melewati kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi dasar kekuatan dalam kehidupan kita. Kita lihat Keluaran 15 ayat 26, ada di slide depan firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti ketetapannya, maka aku akan menimpakan kepadamu, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Ketika kita hidup dalam ketetapan Tuhan, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan, kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita senantiasa dalam penjagaan Tuhan. Dan di dalam Matius 7 ayat 24 berkata sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25 berkata, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kebenaran firman Tuhan akan mengokohkan kehidupan kita. Ketika kita mengimani firman Tuhan, ketika kita hidup di dalam firman, ketika kita membaca dalam firman Tuhan dalam kehidupan kita menjadi kokoh, menjadi kuat di dalam Tuhan. Banyak keluarga-keluarga yang hancur, banyak keluarga Kristen yang hancur karena apa tuh? Karena tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka lebih mementingkan ego mereka lebih mementingkan perkara duniawi. Oleh sebab itu saudaraku Kristus, kita harus jadikan kebenaran firman Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yang terakhir yang kita pelajari dari kisah Salomo adalah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kita lihat ayatnya dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Salomo melakukan yang hal jahat. Dia tidak sepenuh hati lagi datang kepada Tuhan. Ia tidak sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku dalam Kristus, dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Jangan menduakan Tuhan, jadikan Tuhan yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 10 ayat 7 berkata, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, menjadikan Tuhan prioritas utama di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita pada saat hari ketika kita hidup di dalam Tuhan, jadikan Tuhan prioritas utama dalam kehidupan kita, terutama di dalam keluarga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Mengikuti Tuhan sepenuh hati, kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Kehidupan di dalam dosa, hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Berapa hari yang lalu anak-anak muda dibaptis. Ya. Hampir 1 bulan pengajaran untuk mereka agar mereka mengerti apa yang dimaksud dengan dibaptis. Ya. Bahwa kehidupan mereka adalah hidup yang baru. Mereka hidup di dalam dosa, mulai hidup di dalam kebenaran. Mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama. Dan oleh sebab itu pada saat hari ini ketika kita berkomitmen untuk hidup percaya kepada Tuhan, betul-betul sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan, tetapi kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang yang mengikuti Tuhan sepenuh hati adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Lakukanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan adalah kita menjadi berkat, kehendak Tuhan adalah kita menjadi terang dan garam bagi setiap orang, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, bukan menjadi tempat orang menilai hal-hal yang jelek, tetapi kehidupan kita menjadi berkat yang positif bagi orang lain, terutama bagi keluarga kita.
Kita menjadi kepala keluarga harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita menjadi istri harus menjadi teladan bagi suami, bagi anak-anak kita. Mari pada saat hari ini kita hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saya undang teman-teman pemain musik untuk maju ke depan pada saat hari ini. Hiduplah sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Hiduplah sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada perkara yang lain pada saat hari. Di zaman-zaman akhir ini, kita harus penuh hati kita datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Kita lihat satu ayat benaran firman Tuhan di dalam Markus 10, ayat 28 sampai yang ke-31. Sebagai ayat penutup untuk kita pada saat hari ini. Kita buka Markus 10. Ayat 28 sampai 31. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Saudaraku, lagi firman Tuhan ini sangat tegas dalam kehidupan kita. Kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi prioritas nomor 1 di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita menomor satukan Tuhan di dalam keluarga kita akan senantiasa disertai turun Tuhan. Keluarga kita akan didamaikan di dalam Tuhan. Hari-hari ini mengapa banyak keluarga yang hancur? Karena ia menjadikan Tuhan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ketika Tuhan hadir dalam keluarga kita, saya yakin percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri pada saat hari ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari segenap hati kita datang kepada Tuhan pada saat hari kita naikkan penyembahan kita, sebab Ia layak disembah. Allah mengerti, Allah
segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Kau Allah mengerti, Kau Allah yang peduli dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Satu hal yang kita percaya Tuhan, melewati kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, kami harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kami. Kami harus libatkan Tuhan di dalam keluarga kami. Pada saat hari ini Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami pada saat hari ini, agar kami mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menjadikan Tuhan nomor satu pada saat hari ini. Begitu banyak hal-hal yang pada saat hari ini yang membuat mencoba kami untuk menjauh daripada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, melewati kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pada saat hari ini kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, mungkin begitu banyak hal-hal yang mungkin menjadi pelajaran untuk kami pada saat hari ini Tuhan. Tapi biarlah pada saat hari ini kami menerimanya Tuhan dengan penuh kerendahan hati, agar kehidupan kami senantiasa diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk Natal kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap perencanaan kami Bapa. Kami libatkan Tuhan, baik Natal pemuda, Natal umum Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menyertainya Tuhan. Berikan kami senantiasa kesatuan hati, hikmat Tuhan, agar kami bisa menerapkannya, melakukan yang terbaik. Biarlah itu semua menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat hari ini, salah satu gereja di Palangkaraya yaitu GBI Beregas Tuhan, telah terjadi penyebaran COVID-19 di gereja mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, Engkau sertai jemaat di sana, Engkau kuatkan senantiasa mereka di dalam Tuhan. Biarlah mereka senantiasa berharap percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus pada saat hari ini Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami berdoa untuk pemerintahan Tuhan Indonesia pada saat hari ini Tuhan. Terjadi berbagai macam hal Tuhan yang mencoba membuat negara ini hancur Tuhan, yang mencoba mengacaukan negara ini Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, biarlah pemerintahan ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Aparat-aparat pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik Tuhan, dan juga untuk kemajuan bangsa negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu banyak hal-hal yang ingin kami doakan Tuhan. Tapi satu hal yang percayalah Roh Kudus akan menyertainya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya undang Bapak Gembala pada saat ini maju ke depan. Dan saya undang juga yang akan melakukan penyerahan anak pada saat hari ini untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita yaitu berdoa buat yaitu anak dari Sepriandi dan Dewi Anggriani, nama anak ini Kenjo Jonathan Aprilio. Silakan maju ke depan. Sebelum yaitu kita berdoa minta tuntunan berkat Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Silakan duduk dulu. Kita buka firman Tuhan dalam yaitu Matius 19 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memerahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga.
Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia memberkati, berangkat dari situ. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yaitu keluarga yaitu Sepriandi dan Dewi Anggriani pada pagi hari ini datang yaitu menyerahkan anaknya, biarpun dalam keadaan memang sempat terbengkalai karena kita sudah baru bulan Agustus mulai ibadah seperti biasa dan ada banyak beberapa anak yang belum yaitu diserahkan saudara. Jadi pada pagi hari ini kita mulai melakukannya yaitu memberkati dan mendoakan anak ini supaya pemeliharaan penjagaan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang mulai tadi yaitu biarlah kita takut kepada Tuhan, biarlah kita menyerahkan anak ini kepada Tuhan, anaknya Andi dan Dewi ini kepada Tuhan. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian. Tubuh jiwaku, haleluya, haleluya. Tubuh jiwaku, roh dan hidupku, kuserahkan, kuserahkan. Oh Tuhan, sambut hamba-Mu. Tubuh jiwaku, tubuh jiwaku, amin Bapa. Roh dan hidupku, amin. Kuserahkan oh Tuhan, sambut hamba-Mu. Tubuh jiwaku, tubuh jiwaku, haleluya Bapa. Roh dan hidupku, kuserahkan padamu Bapa. Kuserahkan oh Tuhan, sambut hamba-Mu. Kami datang depan Tuhan pada pagi hari ini membawa yaitu satu keluarga yang menyerahkan anaknya ke hadapan Tuhan, yaitu saudara Sepriandi dan Dewi Anggriani. Nama anak ini yaitu Kenjo Jonathan Aprilio. Kami berdoa kepadamu Bapa, agar nama ini cocok dan sesuai di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bertindak, Tuhan berkuasa agar nama ini sesuai dengan yaitu kehidupan anak ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama yang dipilih oleh Bapak dan Ibunya telah diberikan nama buat anak ini, yaitu Jonathan Aprilio. Pada saat ini Tuhan, biar nama ini berkenan dalam kehidupan anak ini. Bapa yang baik dapat dalam Yesus Kristus, hamba-Mu mengangkat tangan, yaitu mendoakan keluarga ini. Dan khususnya mendoakan anak ini Tuhan. Biarlah kami serahkan dalam tangan penyertaan Tuhan. Biar Tuhan menolong dan menjaga anak ini. Dan tumbuh kembangkan anak ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, jauhkan segala pesakit penyakit, segala apapun yang mengganggu anak ini Tuhan. Kami sepakat menengking, menolak, mematahkannya. Hanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus anak ini. Dan Tuhan tumbuh kembangkan anak ini. Agar dia bertumbuh dengan baik. Menjadi yaitu harapan gereja. Kebanggaan keluarga untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau mencurahkan berkat kasih yang daripada Engkau, penyertaan dari Engkau Tuhan, pertolongan dari Engkau. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang ajaib, dan Tuhan mendengar dan mata Tuhan melihat. Kami serahkan yaitu keluarga
yaitu Yandi dan Anggreani dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka bisa merawat dan mendidik anaknya dengan baik. Berikan hikmat, yaitu meripat dari Engkau Tuhan, agar keluarga ini menjadi keluarga yang setia, keluarga yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kami tak berdoa dan bersyukur pada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberkati segala usaha mereka, keluarga ini kami serahkan dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan dulu. Tubuh jiwaku, amin. Roh segenap hidupku. Sidang jemaat bangkit berdiri. Kuruskan oh Tuhan, sambut hamba-Mu. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Pada akhir ibadah kami pada siang hari ini, kami merasakan lawatan, tuntunan-Mu, urapan-Mu Tuhan. Engkau melimpahkannya dalam kuasa firman-Mu yang mendidik, mengajar, mengarahkan sidang jemaat ini. Supaya tetap percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Agar iman dan pengharapan kami Bapa, Tuhan senantiasa berkuasa dalam keluarga kami, berkuasa dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami selanjutnya Bapa. Kami sungguh-sungguh yaitu bersandar kepada Engkau, mengandalkan Engkau. Karena Tuhan yang berjanji, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap menyerahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa yaitu daripada Engkau senantiasa limpah dalam kehidupan kami semuanya. Dan Tuhan memberkati usaha kami, pekerjaan kami, rencana kami ke depan. Tuhan campur tangan di dalamnya agar kehidupan kami untuk kepujian keagungan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi pada pagi hari ini. Biarlah kami bisa yaitu pulang di tempat ini Bapa. Apabila kami melangkahkan kaki kami, baik yang berjalan kaki, naiki kendaraan roda 2, roda 4. Tuhan tibakan kami dengan selamat ke tempat kami masing-masing. Jaga lindung kami dan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita, angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau melihat hati kami masing-masing. Engkau melihat tangan kami yang sungguh-sungguh berharap pada Engkau Tuhan. Agar hidup kami dipelihara, dijaga, dan diberkati Tuhan. Sebelum kami pulang dari tempat ini Bapa, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan yaitu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah kami pulang pada siang hari ini membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kami sampai Yesus datang kembali. Katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sama-sama katakan amin. 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 Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Siapa Tuhan, terima kasih untuk Pak Gembala yang pada saat hari telah melayani penyerahan anak untuk kita pada saat ini. Ada beberapa pengumuman untuk kita.
pada hari Sabtu itu ada Natal Pemuda Remaja tempat ini, yaitu Natal Pemuda Remaja lokal seperti itu, saudara ya. Lokal dalam artian anak-anak muda kita di sini saja gitu, seperti itu ya. Tapi dengan protokol kesehatan gitu ya, jaga jarak ya. Jadi diinformasikan untuk anak-anak jemaat yang punya anak-anak yang muda gitu ya. Untuk bisa hadir nanti di hari Sabtu jam 5 gitu ya. Tanggal 19 yaitu Natal Pemuda Remaja GBI Gurun Tengah gitu ya. Jadi dikhususkan hanya untuk anak-anak jemaat gereja kita saja itu ya, agar tidak banyak gitu ya. Dan Natal kita orang tua mungkin gak usah aja ya, gak usah hadir ya, biar gak banyak gitu ya. Nanti ini juga live streaming gitu ya. Nanti orang tua bisa nonton lewat Facebook gitu ya. Natalnya, Youth-nya gitu ya. Dan untuk Natal umum gereja kita itu adalah tanggal 25 Desember, yaitu pagi. Karena mungkin kita juga akan mengadakan jamuan kasih seperti itu ya. Jadi makan-makan di gereja. Jadi saya harap gitu, sebagai perwakilan panitia Natal yang luar biasa kita pada tahun ini. Jadi jemaat mungkin nanti bisa masak di rumah gitu ya, kita bawa ke tempat ini dan kita menikmati bersama gitu ya. Nanti gereja juga masak gitu ya, masak juga. Mungkin nggak banyak juga porsinya gitu ya. Nanti untuk mencukupi seperti itu ya. Jadi saya harap juga jemaat nanti masak di rumah, kita bawa di tempat ini, kita menikmati bersama dengan protokol kesehatan gitu ya. Nanti ada beberapa orang yang bertugas, nanti tukang kaut, bari, balut gitu ya. Nanti pokoknya jemaat menerima bersih aja gitu ya. Jadi itu informasi untuk kita. Mungkin ada hal lain disampaikan oleh ibu atau bapak, ya mungkin ketinggalan saya gitu ya.